Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama Alifah Mukarromah, NIM 24222012002, mahasiswa program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah drainase dan pengendalian banjir. Pada topik kali ini yaitu perubahan iklim, dampaknya terhadap frekuensi banjir. Apa itu iklim? Menurut definisi para ahli, iklim yaitu keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama, kurang lebih 30 tahun. Unsur-unsur dari iklim sama dengan unsur-unsur dengan cuaca. Iklim merupakan rata-rata cuaca ataupun kondisi cuaca yang berlangsung selama periode waktu yang panjang. Ada 3 iklim di Indonesia, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Nah, iklim musim ini itu dikarenakan angin bertiup setiap setahun sekali di Indonesia yang menyebabkan pergantian musim setiap 6 bulan sekali. Kemudian kalau untuk iklim tropika, Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki daerah panas. Adapun iklim laut, iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab, sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan berkepanjangan. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyesuaian struktur atmosfer global serta keberagaman iklim alami yang dapat diperhatikan selama fase tertentu yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada fenomena perubahan iklim, diantaranya itu peningkatan muka air laut, peningkatan banjir, ketahanan ekosistem, peningkatan keasaman laut, dan penurunan kualitas air. Untuk kenaikan muka air laut itu sendiri, pergerakan tanah, abrasi, angin kencang, tsunami, dan kekurangan air merupakan beberapa kerusakan alam yang kerap terjadi di kawasan pesisir akibat perubahan iklim. Bencana dapat menimbulkan sejumlah dampak buruk, termasuk banjir di kawasan pertanian, hilangnya sumber daya ekonomi dan infrastruktur, peningkatan erosi, kerusakan situs budaya pesisir, dan penurunan jumlah komoditas ekspor penting. Banjir merupakan suatu peristiwa terjadinya genangan air pada suatu kawasan tertentu yang diakibatkan oleh faktor utama yaitu curah hujan di atas normal. Faktor penyebab banjir itu ada 2, yaitu pertama faktor alam, yang kedua itu faktor manusia. Faktor alam itu berupa bencana alam, misalnya tsunami, banjir bandang, dan yang lainnya. Kalau faktor manusia itu disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri, contohnya manusia membuang sampah sembarangan sehingga saluran-saluran air tersumbat, dan ketika ada hujan, daerah-daerah resapan itu tertutup sehingga terjadi genangan air. Banjir dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu berdasarkan sumber aliran, yaitu pertama banjir bandang, yang kedua banjir lokal. Banjir bandang diakibatkan oleh tingginya curah hujan di daerah hulu sungai. Kemudian banjir lokal yaitu banjir yang terjadi karena volume hujan setempat melebihi kapasitas pembuangan di suatu daerah, sehingga terjadi genangan. Kemudian banjir berdasarkan mekanisme regular flood dan irregular flood. Regular flood merupakan banjir yang disebabkan oleh hujan. Dan kalau irregular flood itu adalah banjir yang diakibatkan selain hujan, seperti tsunami, gelombang pasang, hancurnya bendungan. Adapun banjir berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama yaitu banjir akibat sungai, yang kedua banjir bandang, yang ketiga banjir pantai, yang keempat banjir lokal. Banjir akibat sungai yaitu debit pada suatu sungai itu sudah melampaui batas normal sehingga air meluap ke atas. Kemudian kalau untuk banjir bandang itu disebabkan oleh tipe hujan konvensional dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Adapun banjir pantai yaitu disebabkan oleh pasangnya air laut yang bertiup ke arah darat dengan kencang.
banjir lokal. Banjir lokal itu terjadi karena curah hujan tinggi di suatu wilayah. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi banjir, diantaranya itu ada 5 di sini. Yang pertama itu peningkatan curah hujan. Jadi ketika hujan melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air dan sistem drainase tidak memadai, air yang menangani daerah sekitarnya termasuk pemukiman dan lahan pertanian. Kemudian dampaknya itu banjir rob. Kenaikan permukaan air laut akibat banjir rob dapat menghambat drainase alami, menyebabkan banjir lebih lama tergenang dan meluas. Jadi dampak perubahan iklim terhadap frekuensi banjir itu bisa terjadi banjir rob yang mengakibatkan air itu akan lama tergenangnya. Adapun dampak pada siklus air, jadi ketika adanya perubahan iklim itu siklus air menjadi terganggu akibat deforestasi atau urbanisasi. Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah justru mengalir di permukaan sebagai limpasan berlebihan. Kemudian adapun perubahan pola curah hujan. Perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan kekeringan berkepanjangan di beberapa daerah, yang pada gilirannya dapat memperburuk dampak banjir ketika hujan akhirnya turun. Yang lamanya kemarau, misal tiba-tiba jadi hujan, nah itu dia menyebabkan suatu daerah tidak siap untuk menangani banjir dan dampak akibat banjirnya. Adapun peristiwa cuaca ekstrim, nah ini curah hujan yang lebih intens biasanya yang dapat memicu banjir bandang dan meluapnya sungai. Selain itu, kenaikan muka air laut akibat mencairnya es dan pemanasan air laut juga dapat memperburuk banjir rob di daerah pesisir. Nah, ini untuk perhitungan banjir itu sendiri. Jadi ada 2 macam metode. Yang pertama itu metode empiris. Metode empiris merupakan cara untuk memperkirakan debit banjir, yaitu jumlah air yang mengalir di sungai, menggunakan rumus-rumus yang dikembangkan berdasarkan data historis dan pengalaman lapangan, tanpa memerlukan permodelan hidrologi yang kompleks. Yang pertama itu ada metode rasional dengan perhitungan debit Q sama dengan C dikali I dikali A, di mana C merupakan koefisien runoff atau koefisien limpasan, dan I adalah intensitas maksimum selama waktu konsentrasi dengan satuan milimeter per jam, dan A merupakan luas daerah aliran dengan satuan kilometer kuadrat. Adapun metode Weduen, Melchior, Hespers dengan menggunakan data sungai luasan das. Yang ketiga, metode Melchior dengan das lebih dari 100 km kuadrat. Metode HSS Nakayasu dan HSS Schneider. Yang kelima, itu ada metode flood marking menggunakan data debit banjir terbesar yang ada. Kemudian ini untuk metode yang kedua, yaitu metode hidrologi. Metode hidrologi merupakan perhitungan banjir yang melibatkan beberapa pendekatan untuk memperkirakan debit banjir maksimum yang mungkin terjadi di suatu daerah, terutama untuk keperluan perencanaan bangunan air. Nah, metode hidrologi ini itu terdiri dari yang pertama itu analisis curah hujan rata daerah, yang kedua teori hidrograf menggunakan hidrograf satuan, yang ketiga itu perhitungan kehilangan akibat resapan menggunakan metode NRCS. Kemudian metode hidrograf itu pun menggunakan metode NRCS. Yang kelima, penelusuran banjir atau routing dengan metode Muskingum-Kung. Yang keenam, metode curah hujan rencana dengan periode ulang tertentu, misalnya 20 tahun, 10 tahun. 7, itu ada metode frekuensi debit data banjir. Yang ke-8 adalah metode Muskingum, volume keluar masuk sungai. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan perhitungan dengan sebuah kasus. Sebuah daerah memiliki aliran sungai das di Jawa Tengah memiliki luas 150 km kuadrat. Hitung debit banjir maksimum menggunakan metode Melchior dengan nilai C sama dengan 30 dan M sama dengan 0,8 M. Di sini langsung kita masukkan ke rumus
Melchior. Pencarian debit itu Q sama dengan C kali A pangkat M. Dengan perhitungan 30 dikali 150 di pangkat 0,8 dengan debit 31.525,5 meter kubik per detik. Nah, sekarang untuk contoh metode rasional. Diketahui data sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan rancangan I sama dengan 100 mm per jam dengan luas daerah tangkapan air yaitu A sama dengan 200 hektar dan koefisien limpasan C sama dengan 0,7. Langkah yang pertama yang kita lakukan untuk luas ubah ke kilometer kuadrat. Dari 200 hektar menjadi 2 km kuadrat. Langkah yang kedua, gunakan rumus metode rasional, yaitu rumusnya 0,278 dikali C dikali I dikali A. Nah, langsung kita hitung untuk hasilnya itu 0,278 dikali 0,7 untuk C dikali I 100 dikali A nya 2 dengan hasil debit 38,92 meter kubik per detik. Dapat disimpulkan dari keseluruhan ini, perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi banjir karena beberapa faktor. Peningkatan suhu global menyebabkan lebih banyak uap air tertahan di atmosfer, sehingga curah hujan ekstrim lebih mungkin terjadi. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang memperparah banjir rob di daerah pesisir. Berikut adalah beberapa dampak perubahan iklim terhadap frekuensi banjir, diantaranya peningkatan curah hujan ekstrim, kenaikan permukaan air laut, perubahan pola hujan, intensifikasi siklus air, dan banjir bandang. Perubahan iklim secara langsung dan tidak langsung meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir melalui beberapa mekanisme. Peningkatan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola curah hujan. Semuanya berkontribusi pada peningkatan resiko banjir di berbagai wilayah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alifa Mukarromah, mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari jo torang kuliah di Unpi Manado dengan akreditasi kampus baik dan akreditasi program studi teknik sipil baik, didukung dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar dan dosen-dosen yang kompeten. Lokasi di Bahu, Manado. Bisa diakses di link di atas untuk info lebih lanjut. And see you.